Suka duka dalam hidroponik ini ya sebenarnya biasanya listrik padam, Pak. Oh, listrik Itu padam. paling nyesak saat listrik padam. Karena kalau listrik padam saat saya tidak di rumah, nanti sayurnya ya mati semua karena memang panas, Pak. Sedangkan airnya harus sirkulasi satu kali 24 jam airnya. Jadi akhirnya saat listrik padam biasanya saya pulang, kalau listrik sudah padam ya sayur sudah pada mati semua, dan itu harus mulai dari nol lagi, dari semayang baru lagi. Biasanya itu kendala paling paling sering saya alami dalam berhidroponik. Manfaatkan lahan yang ada untuk berhidroponik dan jangan malu untuk jadi petani. Karena petani muda itu keren. Terima kasih banyak Kak Okan. Sama-sama, Pak. Kak Okan, mungkin kendala yang selalu dihadapi petani hidroponik adalah masalah listrik padam. Ya. Nah, untuk bisa mengatasi dan solusi yang Om Okan lakukan itu seperti apa untuk bisa mengatasi? Karena kan kalau kita tahu hidroponik ini kan dengan matinya listrik mungkin sekitar setengah jaman pasti semua tanaman pasti mati. Ya. Nah, solusi yang Om Okan lakukan apa untuk mencegah itu semua? Untuk solusinya, waktu pertama solusinya itu saya siram manual, Pak. Saya siram manual itu kalaupun saya posisinya pas lagi di rumah, saya lagi tidak keluar, akhirnya saya siram manual pakai gayung, siram setiap sekitar 5 menit, siram lagi ya gitu. Nah, dalam berjalannya waktu, dari teman-teman dari hidroponik kirim brosur. Itu ada pelatihan tentang PLTS waktu itu. PLTS. Nah, terus saya berpikir ya, kayaknya ini menjadi salah satu solusi gitu untuk backup ketika listrik padam gitu. Akhirnya saya ikutlah pelatihan kurang lebih 31 hari ya, gitu kalau tidak salah. Saya lupa persisnya berapa hari, kalau kurang lebih 1 bulan lebih lah saya ikut pelatihan. Nah, dari pelatihan itulah akhirnya saya mendapat biaya untuk pembuatan listrik PLTS ini tadi. Akhirnya saya rakit jadi sebuah rakitan untuk backup sayur ketika listrik padam. Baik, mungkin untuk bisa itu Om Okan bisa menjelaskan kepada kami sistem PLTS itu. Dan saat ini juga untuk bisa melengkapi itu semua kami bersama-sama dengan Ketua Hidroponik Kupang, Pak Arif. Oke, selamat pagi. Jumpa lagi. Seperti kita ketahui bahwa kalau di dalam hidroponik, terutama sistem NFT ini kan air mengalir selama 24 jam penuh. Jadi tidak boleh ada jedanya ya. Pompa bekerja selama 24 jam. Nah, kalau listrik padam gimana? Harus tetap mengalir. Ya kalau yang si pemilik kebun ada di tempat, nggak apa-apa. Masih bisa pakai siram manual atau diamankan dulu sayurnya. Tapi kalau pemilik kebun nggak ada, air tetap mengalir. Gimana caranya? Harus ada alternatif sumber energi yang lain. Nah, salah satunya adalah dengan pemanfaatan
panel surya ini untuk membackup kebunnya. Memang kemarin masih skala kecil ya, boleh dibilang masih mini atau mikro ya, Iya, Mas. Pak. Kapasitas terpasang berapa? Kapasitas terpasang itu 240 WP, Pak. 240 WP. Posisi PV-nya, panelnya ada di atas atap ini. Nah, mungkin bisa kita lihat dari sini. Nah, ini 200 WP. Cuman kondisi sekarang Lagi jam berapa sekarang? Jam 10 ya, jam 10. Ini karena ada ada pohon mangga, ini ada shading. Ya memang kalau untuk shading atau tertutup bayangan ini kinerja PLTS juga nggak bisa maksimal. Ya mungkin karena tahap awal, nanti selanjutnya mungkin bisa digeser atau penambahan selanjutnya nanti kalau penambahan kapasitas arahnya ke sana. Dan 240 WP ya? 240 WP. 240 WP, ini sistemnya adalah off-grid. Energi yang didapat dari sinar matahari kita simpan dalam baterai litium yang ada di dalam sini. Nah, ini kabel dari panel surya, dari PV-nya. Ini sangat sederhana sekali. Mungkin bisa kita lihat di sini. Ini adalah baterai litium bekas dari kendaraan listrik. Awalnya adalah tegangannya 60 volt. Coba kita bongkar, kita modifikasi, kita rakit ulang lagi untuk tegangan 12 volt. Kapasitas kurang lebih 40 Ah. Nah, ini ada SCC dari panel surya sedang mencas atau mengisi baterai ya. Ada tanda panah yang kiri kedip ini. Kondisi dari panel surya karena shading ini tegangannya kurang lebih di 12,6 12,7. Nah, 12,6. Sedangkan tegangan baterainya 11,3. Nah, dari 240 WP ini cuma tersalurkan kurang lebih 78, 34, ya 70 naik turun lah. Karena kondisinya yang setting tadi. Ini kita pasangin wattmeter supaya kita tahu kinerja PLTS-nya kita seperti apa. Dan juga ada timer untuk menghidupkan pompa aerator seperti yang disampaikan sama Om Okan tadi untuk gelembung-gelembung udara. Nah, ini kemarin bisa cerita Om Okan, kira-kira untuk PLTS yang sederhana ini bisa menghabiskan budget berapa ini? Kemarin untuk PLTS yang sederhana ini kurang lebih kemarin itu budgetnya itu 3 juta lebih, karena sebenarnya karena memang di Kupang komponen-komponennya tidak lengkap, akhirnya itu saya beli online semua sih sebenarnya, bukan beberapa, saya semua itu komponen utama itu saya beli online, Pak. Jadi sebetulnya kalau di Kupang ada ya, kalau untuk kayak panel surya atau apa gitu? Oh, kalau untuk panel surya itu di Kupang ada, Pak, cuman harganya yang terbilang cukup mahal. Harganya ya? Harganya, Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau sosialisasi ke masyarakat juga ya, mereka akan pikir 2 kali. Nah, terus panel surya ini kan kalau orang lihat kan sekilas kayak kaca ya, meskipun itu akrilik. Ini Om Okan beli online dari Jawa, pengirimannya kan tentunya kan apakah ada risiko atau riskan atau enggak, pecah atau apa, aman? Pengiriman aman ya sampai di tempat? Oh, sampai di Kupang waktu itu pengirimannya aman, Pak, karena mereka juga pack dalam itu kotak kayu kemarin, jadi barangnya aman. Terus dalam kotak kayu itu dia masih ada kardus lagi. Iya. Jadi aman, Pak. Oh, jadi dari panel surya yang 240 WP ya, output peak-nya itu kan 240 WP. Iya. Jadi kondisi pas panas itu maksimal bisa 240 WP. Iya, Pak. Ini kalau nggak salah kemarin monokristal ya? Ya, monokristal, Pak. Monokristal. Nah, kalau memang kondisi mendung atau shading kayak gini, baru 40%. Baru 40%, 50% maksimal yang isi. Dan ini adalah sistem 12 volt ya? Benar 12 volt ya, Pak. 12 volt untuk menyuplai
pompa hidroponik. Pompa hidroponik. Yang kita gunakan adalah pompa DC. Pompa DC ya, Pompa DC 12 volt juga. Pompa ada berapa watt kemarin? Sekitar 20-an. 25, Pak. 25 watt ya, 25 satu pompa. Ada berapa pompa ini yang ada terpasang? 3, Pak. Yang terpasang ada 3. Ada 3 pompa yang terpasang. Jadi ini adalah instalasi DC. Ini belum menggunakan inverter untuk mengubah arus DC ke AC. Mungkin next time Om kan juga ada rencana ya mau bikin ya, Pak merakit inverter. Untuk merakit inverter sendiri, Pak. Merakit inverter sendiri. Jadi artinya yang dari arus DC ini kita konversi ke arus AC. Ya mungkin kalau untuk ukuran kecil kayak gini, inverter ukuran 500 watt 500 watt cukup, Pak. Cukup ya, cukup. Nah, nanti tinggal durasinya adalah ngupgrade dari baterainya sendiri. Kapasitas baterainya. Sama kapasitas PV-nya. Itu.